Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita sekalian, segenap jemaat Gereja Toraja Laheroi Balikpapan, dan selamat bertemu kembali pada Renungan Harian Toraya edisi Minggu 9 Maret 2025. Semoga kita senantiasa mampu mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Nya yang selalu baru kita rasakan setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas peribadahan kita minggu hari ini, sejenak kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk meminta tuntunan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang besar kasih setiamu, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dari pembaringan kami dan menikmati hari karunia-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, terutama untuk mempersiapkan diri kami masuk ke rumah-Mu yang kudus, sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami mampu memahami dan melaksanakan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada minggu hari ini 9 Maret 2025 terambil dari Perjanjian Lama, yaitu pada kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad
kepada Daud. Lalu ia berkatalah kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tula menimpa umatmu." Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada minggu hari ini yaitu tergoda untuk melukai Tuhan. Lan bahasa Toraya, natumang peapan anna pebangkei pena anna puang. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka semakin besar pula tantangannya. Tidak ada tanggung jawab yang tidak ada tantangannya. Ketika seorang memperoleh suatu tugas, jabatan, tanggung jawab yang besar, maka akan semakin kencang pula godaannya. Salah satu godaan yang sering ditemui ialah meragukan penyertaan Tuhan dan mencoba mengukurnya melalui pikiran kita. Jabatan yang diterima Daud sebagai pemimpin umat Tuhan tentu sebuah tugas besar. Sebagai seorang raja, Daud dituntut untuk memimpin seluruh rakyat dengan bijaksana. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, mereka dapat menghadapi ancaman dari bangsa lain. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Raja Daud mulai gelisah dan ragu pada penyertaan Tuhan. Dalam kebimbangan itulah iblis datang menggoda. Iblis mempengaruhi Daud untuk menghitung kekuatan mereka dalam menghadapi musuh. Hal ini disambut baik oleh Daud yang mulai tergoda. Ia memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah rakyat yang dapat menggunakan senjata. Daud mulai meragukan kekuatan Tuhan. Dia mengambil keputusan sendiri
tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya, Tuhan menjadi murka dan hendak menghukum Daud dan umat Israel. Dalam penghukuman itu, Raja Daud menyadari dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan telah memberi tugas, tanggung jawab, jabatan, dan pelayanan bagi kita masing-masing. Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan, bukannya meragukan kuasa Tuhan. Akan banyak tantangan dan pergumulan dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita akan menghadapi banyak godaan iblis yang hendak menyesatkan. Karena itu, kita harus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Demikian pembacaan renungan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman yang sudah Engkau bentangkan bagi kami. Sebagaimana renungan firman-Mu, kuatkan kami ya Bapa, agar kami mampu tetap mengandalkan-Mu dan tidak meragukan kuasa-Mu dalam menjawab segala tantangan, penderitaan sakit penyakit, bahkan pergumulan dalam hidup dan kehidupan kami. Pagi ini ya Bapa kami yang dalam surga, kami akan memulai aktivitas kami. Secara khusus dalam menyiapkan diri kami untuk masuk ke rumah-Mu yang kudus, memuji dan membesarkan nama-Mu di hari Minggu ini. Pimpin sertai kami ya Bapa, dan naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan hari karunia-Mu ini dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Terimalah doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita minggu pagi ini. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian.